Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung kapan Anda menonton acara ini. Selamat datang di Jam Goblok, sebuah program yang akan merangkum berita tentang isu-isu terkini yang terjadi selama sepekan terakhir. Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan terengginas. Acara ini akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan dan akan ditemani oleh saya sendiri, Agus Mulyadi, sebagai pembawa berita. Selamat menikmati. Presiden Jokowi akhirnya resmi menekan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja pada Senin 2 November 2020 lalu. Dengan penandatanganan tersebut, UU Cipta Kerja kini resmi diundangkan sebagai UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ya, undang-undang yang penuh polemik ini akhirnya ditandatangani oleh Jokowi. Walaupun sampai saat ini masih banyak sekali gelombang protes atas pengesahan UU tersebut. UU yang ditandatangani oleh Jokowi ini adalah versi final, sebab sebelumnya beredar banyak sekali versi-versi revisi. Seperti skripsi ya, kayak skripsinya mahasiswa ya. Mungkin ini bentuk kekompakan antara pemerintah dengan mahasiswa yang banyak berdemo menolak pengesahan UU Cipta Kerja ini. Dan walaupun statusnya sudah final, tapi ternyata masih banyak sekali tipe dan juga kesalahan-kesalahan lain yang ada di dalam naskah UU Cipta Kerja ini. Bahkan kesalahan tersebut diakui secara langsung oleh Mensesnek Pratikno. Untuk menanggapi pengesahan UU Cipta Kerja yang baru saja ditandatangani oleh Jokowi beberapa hari yang lalu, kita sudah terhubung dengan pakar tata negara dan ilmu hayat, Mas Prayit. Halo Mas Prayit, apa kabar? Ya, alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas? Ya, baik. Saya juga baik Mas. Mas Prayit, ini kan UU Cipta Kerja baru saja ditandatangani oleh Pak Jokowi ya. Dan kata Mensesnek Pratikno, walaupun statusnya sudah final, ternyata masih ada banyak typo. Menurut pendapat Mas Prayit, gimana Mas soal ini? Oh iya, ya tapi memang namanya manusia Mas ya, adalah tempatnya salah dan dosa gitu. Jadi kita bikin skripsi aja pasti ada tiponya, apalagi bikin undang-undang yang sampai 1000 halaman lebih. Itu kalau ada tipu sebenarnya hal yang sangat wajar gitu. Ya, saya setuju dengan pendapat Mas Prai dalam hal ini ya. Namanya saja Undang-Undang Cipta Kerja, harus bisa menciptakan pekerjaan ya kan. Kalaupun tidak bisa menciptakan pekerjaan untuk masyarakat, setidaknya menciptakan pekerjaan untuk tukang ketiknya ya kan. Namanya saja UU Cipta Kerja. Pendapat Mas Prayit sangat jernih sekali ya, persis seperti air yang sekarang sedang Anda selami ini. Kalau menurut Mas Prayit, kedepannya apakah akan ada dampak yang signifikan atas pengesahan UU ini? Oh iya, maaf, saya salah tanya. Jenengan lebih cocoknya ke UU Perikanan ya, bukan UU Cipta Kerja, maaf. Tapi ini pertanyaan terakhir Mas. Menurut Mas Prayit, apakah kesalahan-kesalahan, misalnya kemarin kesalahan soal revisi UU yang sampai ada berbagai versi itu akan memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap DPR dan pemerintah? Oh iya, memang pemerintah dan sejenisnya itu sudah lama susah sekali untuk dipercaya. Oke. Terima kasih Mas Prayit ya. Semoga tetap semangat, tetap bahagia, tetaplah menjadi ikan cupang yang baik dan menjadi petarung yang tangguh. Terima kasih Mas Prayit. Ya. Oke, setelah kita membicarakan pengesahan UU Cipta Kerja oleh Jokowi yang mana merupakan kader partai PDIP. Sekarang kita beralih ke ketua partainya. The one and only Ibu Megawati. Saya mau tanya hari ini, apa sumbangsihnya generasi milenial yang sudah tahu teknologi seperti kita bisa viral tanpa harus bertatap langsung? Apa sumbangsih kalian ke bangsa dan negara ini? Masa hanya demo aja? Beberapa hari yang lalu, mantan Presiden Indonesia Megawati sempat menjadi bahan perbincangan yang cukup panas di kalangan generasi milenial terkait dengan pernyataannya yang cukup menyakiti hati para milenial.
Megawati dalam sebuah acara peresmian kantor PDIP yang dilakukan secara online sempat mempertanyakan apa sumbangsih milenial untuk negara. Tentu saja pernyataannya tersebut dianggap sangat-sangat menghina banyak generasi milenial. Ya, Ibu Mega ini mungkin nggak sadar bahwa ya yang milih PDI sebagai partai sehingga menjadi penguasa di DPR itu ya generasi milenial. Ibu Megawati mungkin juga nggak tahu ya bahwa yang banyak memilih Jokowi sehingga terpilih menjadi presiden itu ya generasi milenial. Kok sempat-sempatnya mempertanyakan sumbangsih generasi milenial untuk negara ini? Wah, Ibu Megawati ini mungkin kurang apa? Aduh, Ibu Megawati ini aduh. Loh, Ibu bahkan yang menculik bapak Anda dulu itu generasi milenial loh. Pada masanya ya. Itu kalau dulu nggak diculik sama generasi milenial, mungkin sekarang Indonesia itu belum merdeka. Coba dulu itu yang menculik itu bukan generasi milenial, tapi generasi kolonial. Nggak diculik itu, diajak sholat tahajud, Bu. Jadi ya kurang-kurangilah mempertanyakan sumbangsih generasi milenial itulah. Generasi milenial itu banyaklah sumbangsihnya, tidak perlu dipertanyakan lagi. Begitu Ibu Megawati, aduh. Aduh, ini saya jadi nggak berani ngomong banyak ini, aduh. Soal Ibu Mega, ini clip-onnya nanti takut dimatikan ini, aduh. Ya udah, gitu aja, kita pindah ke berita yang lain aja ya, yang lebih aman ya. Ada nggak? Ya, kita pindah ya. Ya, maaf Ibu Megawati, nggih, saya Agus Mulyadi, nggih, maaf nggih. Maaf ya. Tadi cuma kilap ya. Clip-on kedengeran nggak? Halo, tes. Kedengeran ya? Sekarang kita beralih ke dunia musik. Datang sekali-kali ke sidang kalian tuh yang benar-benar pengen menjarain saya tuh. Dari ID pusat, ID Bali nggak ada yang ingin menjarain saya. Siapa yang memesan sebenarnya? Datang kalian ke sidang. Ikedi Ari Astina alias Jering dijatuhi pidana penjara 3 tahun dan denda 10 juta, subsidi 3 bulan dalam kasus ujaran kebencian. Jering dianggap terbukti melakukan pidana ujaran kebencian karena sempat mengatakan bahwa IDI atau Ikatan Dokter Indonesia merupakan kajung dari WHO. Tuntutan 3 tahun ini tentu saja membuat Jering muntap dan marah. Tepat setelah sidang di hadapan para wartawan, ia meluapkan amarahnya. Ia marah-marah entah kepada siapa. Untung saja itu dadanya dielus-elus sama Mbak Nura, jadi agak kalem itu ya. Ya, gimana ya? Saya sebenarnya nggak terlalu simpati sebenarnya sama Mas Jering ini. Tapi kalau tahu dia itu dituntut 3 tahun penjara menggunakan UU ITE gara-gara cuma ngomong kalau IDI adalah kacung WHO itu kok ya ternyuh saya jadi simpati sama dia ya. Ya tetap semangat Mas Jering, nggak apa-apa, jalani apa yang sudah menjadi suratan takdir ini. Penjara bukan halangan untuk tetap berkarya. Ingat Ahmad Dhani dulu juga pernah dipenjara, toh setelah itu juga konsernya tetap ada yang nanggap toh. Siapa tahu dengan jenengan masuk penjara akan ada banyak mutiara hikmah yang bisa Anda dapatkan. Ya siapa tahu dari setelah keluar dari penjara nanti Anda bisa bikin lagu-lagu yang lebih keras, yang lebih anarkis, yang lebih punk gitu ya. Atau siapa tahu jenengan jadi punya inspirasi untuk mengubah lagu-lagu lama Anda menjadi lebih bernuansa ide ya. Misalnya lagu punk hari ini tuh bisa tuh diubah liriknya, ada ide-idenya. Oh, mal dipenuhi lambang IDI ya. Atau lambang PDI bisa. Atau lambang PSI bisa juga ya kan. Pokoknya III ya. Atau apa ya? Ada hikmah terselubung mungkin setelah ini dengan dipenjaranya Mas Jering itu bisa menjadi apa ya? Jalan bagi SID untuk lebih jaya dan lebih maju ya. Karena siapa tahu kalau Anda di penjara, SID bisa cari personil yang jauh lebih waras dari jenengan, nanti bisa lebih maju lagi, misalnya bisa rekrut siapa lah gitu, atau Cakmet tukang kendangnya New Palapa itu kan nanti jadi bagus tuh, jadi pangdut ya kan. Oh, mal ding masuk itu pasti ya kan. Pokoknya gitulah Mas Jering, tetap semangat, tetap berkarya, tetap membagikan influence-nya nanti di penjara. Yang penting tetap semangat, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Loh, kok jadi demasif? Tapi nggak apa-apa. Ini kok malah bukan berita musik ya? Kok nggak ada musik-musiknya ini Mas Epi ya ki?
Oh, ini sih nggak berita goblok. Ini bukan berita musik, mohon maaf. Ini bukan berita musik. Wah, ini emang panitianya ini goblok banget ini. Ini seadanya kalau ada berita Uston Nawawi masuk PNS juga ini nanti masuknya berita sepak bola ini. Ini panitianya emang goblok, mohon maaf. Kita beralih ke berita internasional saja. Pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dianggap mendiskreditkan Islam mengundang banyak kecaman dari warga muslim dunia. Tak terkecuali dari warga muslim di Indonesia. Banyak aksi demo dan boikot yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia dalam memprotes pernyataan Macron. Berikut ini adalah beberapa cuplikan aksi protes dan demo yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia. Mari kita simak. Para pemuda itu membeli produk air mineral, susu, hingga sabun pembersih muka. Setelah melakukan pembayaran di kasir, produk asal Perancis tersebut kemudian dibuang di depan minimarket. Sebagian produk dibawa ke markas GPI di Menteng, Jakarta Pusat, dan produk tersebut kemudian dibakar bersama poster bergambar Presiden Perancis Emmanuel Macron. Di Medan, Sumatera Utara, sejumlah jamaah pengajian merusak tas buatan Perancis milik mereka sendiri. Usai aksi 212 di Jakarta, tempat les bahasa Prancis di Bandung ikut jadi sasaran demo. Dalam postingan dari akun Twitter @bintangsania terlihat sejumlah pendemo datang ke tempat les bahasa Prancis atau IFI Bandung yang dijaga oleh polisi. Masuk.